Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan di sana, kondisi warga terdampak dan tanah bergerak, kita sudah terhubung dengan pakar geologi Unsud, ada Mas Adi Prasetya. Mas, ini bagaimana? Apa penyebab utama akan terjadinya tanah bergeser ini? Oke, selamat siang. Jadi untuk penyebab tanah bergerak di Tegal ini ya, itu merupakan jenis tanah bergerak yang terjadi di tanah yang landai dan cenderung tidak curam gitu. Jadi berbeda dengan tanah longsor yang biasa terjadi pada lereng curam dengan kecepatan yang tinggi. Kalau di Tegal ini cenderung kecepatannya lambat dan lerengnya tidak curam. Jadi kita biasa sebut sebagai rayapan tanah gitu. Gitu Mas. Oke, baik Pak. Ini kami juga ingin tahu sebetulnya bagaimana sih kondisi geologi yang ada di Tegal yang membuat ini tanahnya kemudian rentan untuk bergerak? Eh, Jika dilihat dari peta geologi regional ya, di daerah yang terjadi longsor itu merupakan bagian dari formasi rambatan, yaitu formasi batuan yang tersusun oleh batuan sedimen, batu pasir, dan juga napal, sehingga batuan ini jika terkena air ya, air hujan itu akan cenderung berubah bentuk menjadi seperti lumpur, terutama batu napal atau batu lempung itu akan cenderung lebih mudah untuk berubah menjadi eh, apa seperti lumpur itu Mas, sehingga akan memperparah kondisi tanah bergerak di lokasi tersebut. Oke, Mas Adi, ini lalu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tanah bergerak khususnya untuk di Tegal ini, Mas? Eh, Ya tidak dipungkiri ya, itu kondisi ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Jadi tanah itu kemungkinan sudah ada retakan-retakan, di mana retakan tanah ini kemudian terisi oleh air ya. Jadi air hujan masuk ke dalam retakan tanah, kemudian di dalam tanah itu membuat kondisi batuannya menjadi lebih lembek gitu ya, yang tadinya padat terus lembek, jenuh akan air, sehingga mengakibatkan yang tadinya daya dukung tanah atau ikatan tanahnya itu kuat menjadi lebih eh, berkurang gitu Mas, sehingga tanahnya itu yang tadinya terikat kuat ya, dia jadi mudah untuk bergeser ya. Mungkin seperti inilah, mirip seperti mentega atau keju gitu ya, atau pasta gigi yang lembek gitu. Jadi ketika kita taruh benda di atasnya, maka dia akan mudah mudah untuk bergerak gitu, dibandingkan dengan benda yang padat ya, seperti itu. Baik, ini apakah artinya ada potensi untuk retakan susulan ataupun longsor susulan yang terjadi di sana, Pak? Eh, Menurut saya, jika dalam kondisi seperti ini dengan curah hujan yang masih seperti sekarang, sangat memungkinkan ya itu masih terus bergerak tanahnya. Memang tidak secepat tanah longsor yang langsung ambruk, tapi dia akan berjalan perlahan ya, sehingga kadang-kadang kita tidak merasa tanahnya itu sudah bergeser itu, tapi tahu-tahu rumah retak, jalan retak, tanah retak, atau ada yang sedikit longsor seperti yang ada di gambar itu memang ada kemungkinan untuk terus seperti ini jika kondisi curah hujan ya, dan artinya retakan juga kan semakin meluas ya Mbak, jadi semakin dia bergerak, dia retak, hujan, makin masuk lagi, terus di bawah itu sudah jenuh air ya, makin makin bergerak lagi seperti itu ya. Baik, Mas Adi, ini untuk dari geologinya sendiri di Tegal ini apakah mempengaruhi dari pergerakan tanah ini, Mas? Sebenarnya pergerakan tanah ini cukup umum ya menurut saya ya. Jadi tidak di tidak tidak hanya Tegal gitu. Artinya kondisi Tegal itu ya
bisa terjadi dimanapun gitu. Selama mungkin batuannya masih sama dengan yang ada di Tegal ya. Tadi saya bilang batu sedimen kan. Ya, mungkin batunya batu lempung, batu pasir ya. Batu lempung terutama lah. Batu lempung itu yang sering menjadi penyebab gitu. Jadi sehingga jika kondisi geologinya sama ya, mungkin bisa terjadi dimanapun. Tidak hanya di Tegal sebenarnya. Jadi ini bukan kejadian yang hanya akan terjadi di satu lokasi, tapi bisa juga terjadi di lokasi-lokasi lain jika memiliki kondisi geologi yang hampir sama atau mirip. Oke. Pak, ini kami juga ingin tahu tanda-tanda awal dari pergerakan tanah ini sebetulnya seperti apa sih? Untuk pergerakan tanah yang ada di Tegal ini kan bukan longsor ya Pak, bukan yang cepat gitu ya. Jadi ini yang lambat sehingga tanda-tandanya itu kadang-kadang kita tidak tidak terasa gitu. Artinya bukan yang langsung longsor yang langsung jatuh, tapi biasanya ada retakan-retakan kecil yang mungkin kita tidak perhatikan ya, entah di jalan, entah di tanah, entah bahkan di rumah sendiri gitu. Tapi sebenarnya itu menyimpan potensi bahaya yang kita tidak tahu gitu. Sehingga kalau mungkin jika warga ya sudah melihat ada tanda-tanda retakan, walaupun sedikit, sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwenang, entah itu pihak RT ya, desa ya, bahkan mungkin sampai ke BPBD daerah tersebut. Baik Mas Adi, untuk langkah mitigasinya lalu seperti apa Mas? Wah, ini agak ini ya. Jadi untuk jika dilihat dari kondisinya sekarang sebenarnya kita harus ini agak sulit untuk melakukan mitigasi ya. Jadi karena itu kondisi tanah yang cenderung jenuh itu ya. Itu mau misalnya kita buat saluran air gitu misalnya, itu memang bisa membantu tapi mungkin hanya sementara gitu agar tanahnya tidak jenuh. Tapi sebenarnya langkah jangka panjangnya adalah disarankan untuk mencari tempat yang lebih aman ya, tempat hunian yang lebih aman yang tidak berpotensi ada pergerakan tanah, atau misalnya di bawahnya itu batuannya bukan batuan lempung gitu yang bisa berpotensi menjadi gerakan tanah gitu. Jadi kalau mitigasi jangka pendek mungkin kita bisa membuat saluran-saluran air yang untuk membuang air dari dalam tanah di tempat yang belum terjadi longsor ya, tapi jika belum terjadi gerakan tanah. Tapi kalau sudah terjadi gerakan tanah seperti ini mungkin agak susah ya. Ya ada kemungkinan warga itu bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman dari gerakan tanah ini. Baik, penjelasan lengkap dari Mas Adi Prasetya, pakar geologi Unsud. Terima kasih Mas penjelasannya, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama. Ya, Pak